Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kisah menarik yang akan kamu lalui sebentar lagi ya. Apakah itu kita akan coba cek di sini. Tapi ingat ya buat Virgo, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, buat Virgo, fokus ke kartu ini, kita akan shuffle kartunya. Kisah menarik yang akan segera kamu lalui sebentar lagi. Oh, jatuh. Sebentar ya. Jatuh. Dino, wah. Kita akan coba lihat apalagi. Ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum milik kamu, oke? Buat Virgo ya. Oke, kita sudah dapatkan. Unstick, the stuck. Di bottom of the deck ya, kita melihat di sini ada the spark of hustle. Aku merasakan ada sebuah gejolak asmara dalam diri kamu ya, atau gejolak apalah gitu ya. Intinya ada semangat dalam diri kamu saat ini yang kamu rasakan, uh, entah hasrat yang membara, cinta yang menggelora begitu ya. Nah ini aku rasakan buat Virgo saat ini. Ini tentang apakah ya? Ya mungkin tentang sebuah cinta ataupun tentang sebuah finansialnya kamu. Aku melihat intinya ada sesuatu yang kayak apa ya, kayak berambisi nih, ingin kamu dapatkan gitu loh, ya, buat Virgo. Kenapa? Karena aku melihat di sini kamu berada di mungkin dalam keadaan stuck dalam segi apapun. Mungkin dari cinta, dari segi asmara kamu ya, dari segi finansialnya kamu. Di ini aku melihat memang kayak tidak ada perubahan ya, tidak perubahan. Mungkin kamu kayak lagi galau saat ini, lagi kecewa, lagi bingung, lagi khawatir ya, lagi takut aja. Takut kenapa? Ya mungkin kapan ya aku menemukan seseorang gitu ya, sementara yang aku miliki cuma teman gitu. Nah banyak sih pikiran-pikiran kamu yang muncul tiba-tiba, seolah-olah aku melihat orang itu, aku melihat teman aku bahagia sudah sama pasangannya, sementara aku tidak punya gitu loh. Nah makanya kayak ada hasrat yang begitu menggelora dalam diri kamu, seolah-olah aku pengen nih menemukan ini gitu loh. Aku pengen menemukan seseorang, seseorang yang benar-benar tulus sama aku gitu. Ya karena mungkin kenapa kamu merasa stuck? Ya mungkin dulunya kamu punya trauma, dulunya kamu punya kayak masalah dalam percintaannya kamu ya, yang membuat akhirnya kamu lebih kayak mungkin menutup diri kamu tidak open sama semua orang gitu ya. Nah itu juga intinya coba koreksi diri kamu dulu, kenapa kok begini gitu ya, kenapa kok aku stuck gitu ya. Tapi gejolak jiwa aku itu kayak menginginkan sekali ya, suatu hal-hal yang bisa membahagiakan aku ya. Mungkin sudah lama juga sih kamu tidak bahagia. Bahagianya bukan berarti apa ya, bahagia mungkin memiliki pasangan ya, karena mungkin kamu melihat orang-orang pada happy nih dengan pasangannya gitu ya, sementara aku nggak punya pasangan gitu ya, buat Virgo. Nah itu yang aku rasakan, tetapi di now sekarang ini, saat ini ya mungkin semua itu akan ada perubahan. Perubahan itu bisa dikatakan akhirnya kamu mulai kayak untuk membuka hati, kamu mulai open sama semua orang gitu ya. Tapi dengan aturan-aturan tertentu pada diri kamu gitu loh. Ya mungkin kamu aku nggak boleh baperan gitu ya. Aku nggak boleh terlalu menunjukkan kalau aku ini ya memang haus dengan cinta atau gimana begitu ya. Intinya kamu menjadi orang yang sangat elegan. Kamu menjadi orang yang kayak sangat, "Wah, kamu pantas nih dihargai," gitu loh. Karena mungkin bisa saja kamu saat ini mulai bersinar kembali, mulai terlihat sangat cantik, ganteng, wibawa, bijaksana, dan mandiri. Itu yang aku lihat. Jadi itu kamu sekarang, itu kamu saat ini.
Dimana mungkin dulu kamu orang yang kenapa mungkin kamu ditinggalkan, kenapa kamu dikhianati, atau kenapa kamu disakiti ya. Mungkin ada sesuatu dalam diri kamu yang mungkin banyak orang yang tidak suka gitu. Tapi saat ini kamu mencoba untuk merubah semuanya. Dan akhirnya kamu mengalami perubahan itu. Sekarang ini kamu mungkin menjadi orang yang kayak lebih berempati, lebih smart gitu ya. Lebih kayak murah senyum, open kepada semua orang. Ya mungkin kamu terlihat orang yang baik ya, suka membantu ataupun yang lainnya ya, begitu. Itulah kamu saat ini. Oke? Ya, kalaupun kamu belum merasakan seperti itu, berusahalah untuk menjadi orang yang baik gitu. Aku juga melihat di sini ada magic, ada keajaiban. Happens when you most expect it gitu ya. Nah, aku melihat ada keajaiban yang terjadi ya. Sesuatu ini akan terjadi pada kamu nantinya. Apakah itu? Ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, itu akan terjadi. Ya, mungkin sepertinya akan ketemu dengan orang yang tepat, di sini kamu akan menemukan itu. Menemukan orang yang baik dan di sini kamu akan menemukan itu. Jadi kamu jangan khawatir. Ada kalanya kamu terkadang diuji, ada kalanya kamu mungkin kadang merasa bahagia gitu ya. Nah, ini keajaiban itu akan datang pada kamu nantinya. Ya, semua itu mungkin akan bisa kamu dapatkan. Apa yang ada dalam pikiran kamu, semua itu akan terjadi. Apalagi mungkin seseorang yang kamu harapkan, aku pengen sukses, aku pengen dicintai, aku pengen bahagia. Nah, itu akan kamu dapatkan di sini, Virgo. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya, apa yang terbaca di kartu tarot ini. Apa yang terbaca? Fokus ke kartu ini buat Virgo. Oke. Ya. Wow, ada The Lover. Nah, ini sebuah cerita ya. Mungkin inilah ceritanya ya. Kisah menarik itu berawal dari sebuah cinta yang kamu miliki di sini. Ada The Lover. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Lover, ada Gemini, ada Temperance, ada Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, oke. Dan di sini elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Las. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, namun ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Virgo. Di sini juga ada Leo ya. Oke, aku melihat ada cerita menarik yang mungkin terjadi pada kamu saat ini. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa hati kamu saat ini lagi mengelora, bergejolak ya, hasrat kamu bergejolak, keinginan kamu, semuanya gitu ya. Karena aku melihat kamu pernah memiliki sebuah cinta yang bisa dikatakan tumbuh, berkembang ya, sangat baik sekali. Ada cinta di antara kamu dengan dia. Pertemuan kamu ini juga mungkin dikatakan unik, ada Two of Cup. Ya, ini cinta dia, ini cinta. Ada The Lover. Tetapi cinta ini adalah cinta yang mungkin terlalu banyak hambatan, banyak rintangan, dan ini ada batasan juga antara kamu dengan dia. Ya, mungkin dimana awalnya pertemuan kamu ini di suatu pekerjaan ataupun di sebuah perusahaan tempat kamu bekerja, di mana kamu dengan dia saling kayak memahami. Namun sepertinya kamu ataupun dia sudah memiliki pasangan masing-masing. Tetapi di sini muncul sebuah cinta di antara kamu dengan dia. Entah karena keseringan ketemu, keseringan mungkin berdua ataupun bekerja bersama ataupun di mana ya. Namun di sini akhirnya ya pertemuan ini menimbulkan benih-benih cinta. Dan akan ada cinta yang begitu sangat besar tumbuh di antara kamu dengan dia, Virgo ya. Ini aku rasakan. Inilah mungkin yang kamu anggap cukup menarik, masalah percintaannya kamu, kisah kamu selanjutnya. Ya mungkin ada beberapa dari Virgo di sini kayak aku sudah merasa nyaman sama dia. Di setiap pekerjaanku dia selalu membantu. Di setiap aku ada masalah dia selalu ada buat aku. Intinya kamu dengan dia itu ya mungkin hanya berteman sebagai rekan kerja atau mungkin teman baik gitu ya. Tapi di antara kamu dengan dia benar-benar kayak ada rasa yang sulit untuk dipisahkan. Karena mungkin pernah
kamu pergi nih dari dia, tahu-tahu dia kangen sama kamu, atau dia mungkin yang pergi dari kamu, atau mungkin ada beberapa hari nggak ketemu, itu kamu dengan dia kayak merasa kehilangan, kehilangan sekali. Itu yang buat kamu merasa kayak, "Ini apa?" Gitu loh. Aku tahu ini sebenarnya cinta, tapi kenapa sih harus sama dia gitu lah. Kita kan sudah punya pasangan masing-masing, mungkin ada nih beberapa dari kamu gitu ya. Nah, ini sulit untuk disatukan. Tapi pertemuan kamu dengan dia ini kayak begitu mengesankan gitu loh. Ya, Virgo. Ini aku rasakan di sini dari energi kamu ini. Oke. Nah, di sini juga ada Temperance. Temperance ini adalah gambaran di mana kamu mencoba untuk kayak mencari keseimbangan nih. Wah, aku ada rasa cinta nih. Dan aku sebenarnya harus adil nih gitu ya. Aku nggak bisa nih lepasin dia. Dan aku juga tidak bisa meninggalkan pasangan aku gitu loh. Ya ada beberapa dari kamu seperti itu merasakan. Jadi aku harus gimana ya? Nah, sementara aku sudah mungkin bagi kamu yang sudah menikah ya. Aku sudah menikah. Tapi kenapa sih dia harus hadir dalam hidup aku? Nah, itu yang memang harus benar-benar eee, kamu selesaikan masalah ini gitu loh. Kamu jangan menjadi orang yang benar-benar kayak membohongi pasangan kamu. Karena di sini aku melihat ada Seven of Swords. Ini adalah suatu kebohongan yang kamu dengan dia perbuat gitu loh, ya, kepada pasangan masing-masing, ya. Nah, ini yang harus benar-benar kamu jaga, hubungan kamu dengan pasangan. Jika kamu sudah menikah, ya, yakinkan diri kamu bahwasanya ini adalah cuman, permainan atau apa ya, ini adalah pergaulan, ya mungkin aku tidak akan terjebak dalam hubungan ini gitu loh. Walaupun mungkin ada cinta di antara kamu dengan dia. Ya, kalau memang kamu sudah tahu nih ada rasa, dia juga punya rasa, kamu juga punya rasa, mulailah pelan-pelan kamu menjauh. Jangan kamu dekati lagi ya, mungkin agak membatasi dirilah gitu ya. Ini aku rasakan, karena ada suatu kebohongan yang mungkin antara kamu dengan dia lakukan, kebohongan ya kepada pasangan masing-masing begitu ya. Ada ya yang begitu ya? Ini aku lihat. Kamu coba untuk menyeimbangkan semuanya, tapi ya tetap aja tidak bisa. Karena ya, sesuatu yang mungkin yang busuk itu akan kecium juga gitu ya. Ini aku rasakan buat Virgo. Jadi, saat kamu membohongi seseorang, itu hati kamu tidak akan tenang. Ini yang cukup menarik juga sih ceritanya ya buat kamu, di mana kamu itu kayak, eee, ya kalau setiap mau pergi kerja itu pasti semangat gitu loh, karena ada yang akan dilihat, karena ada seseorang yang mungkin akan memperhatikan kamu. Nah, itu yang mungkin sulit untuk kamu lupakan. Tapi yakinkan diri kamu bahwasanya itu hanyalah, suatu keinginan yang mungkin tidak akan bisa, ya keinginan kamu yang mungkin akan menghancurkan kehidupan kamu gitu loh. Jadi harus bisa kamu perlahan-perlahan jauhi itu semua. Karena semuanya ya efeknya akan ke kamu juga dan ke hubungan kamu dengan pasangan, ya begitu. Karena di sini ada the lover. The lover ini ada sebuah cinta, tapi cinta itu kayak kayak sulit untuk disatukan gitu, banyak perbedaan. Mungkin salah satunya ini, antara kamu dengan dia itu mungkin sudah punya pasangan atau gimana, ya, Virgo. Kita akan lihat lagi di sini, berikutnya ada Six of Swords ya. Aku merasakan di sini memang ada pertemuan antara kamu dengan dia yang membuat, sangat begitu mengesankan gitu ya. Tapi ini adalah hubungan yang membuat pemikiran kamu terjebak. Kamu seolah-olah kayak terjebak dalam pikiran kamu. Ini pikiran aku kayak ada energi-energi negatif yang masuk gitu kok, kayak menggoda-goda gitu ya. Nah, itu membuat kamu dengan dia akhirnya terjadi sebuah hubungan yang sebenarnya hubungan ini tidak baik untuk kamu jalankan ya, begitu Virgo. Ya, ini aku rasakan. Nah, namun di sini kamu berusaha kayak untuk, mencari solusi, mencari cara, ya, bagaimana cara untuk menjauh, bagaimana cara untuk melupakan. Sementara kita kan sering bersama, sering bersatu, sering ketemu, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak, eee, "Apa yang harus aku lakukan?" Kalau aku berubah semuanya, ya otomatis itu akan berdampak ya mungkin kepada kekecewaan ataupun apa. Ya memang sebaiknya perlu dibicarakan baik-baik gitu ya. Di sini juga ada Wheel of Fortune. Ini cerita kamu cukup unik juga, cukup menarik. Di sini akan ada perubahan akhirnya. Ya mungkin ada beberapa dari kamu, kayak, ya aku harus bisa kayak tegas nih dalam diri aku gitu loh. Aku harus tegas jadi manusia gitu loh. Karena kalau tidak tegas, otomatis banyak akan yang tersakiti nantinya, pasangan aku, keluarga aku, orang tua aku, dan mungkin bagi kamu yang sudah punya anak, ya anak kamu begitu loh. Nah, itu yang akhirnya menjadi pemikiran-pemikiran kamu gitu. Sehingga akhirnya kamu bisa menemukan solusinya. Pelan-pelan kamu mungkin kayak ya untuk menjadi biasa aja, kalaupun nanti dia
kayak menawarkan bantuan, ya mungkin kamu agak sedikit menolak gitu ya. Intinya biasa aja sih, jangan terlalu baperan, jangan terlalu kayak kepikiran aja gitu ya. Nah, itu aku rasakan di sini, intinya akan ada perubahan di sini. Di saat kamu menginginkan bahwasanya hubungan ini tidak akan terjalin lagi, maka itu akan terjadi. Karena semuanya kendali ada pada kamu, ya. Walaupun di sini aku melihat, kamu akan bisa membuat keajaiban-keajaiban ya. Dan kamu apa yang terjadi itu terkadang membuat kamu merasa kayak, "Wah, inilah yang aku inginkan sebenarnya," gitu loh. Ya mungkin lebih kayak untuk menjadi teman, sahabat ya, ataupun hanya sebagai hubungan rekan kerja atau gimana ya. Itu kan lebih kayak, ya kayak aman lah gitu ya, dikatakan seperti itu. Ya, walaupun mungkin ada cinta, mungkin cinta itu lebih baik disimpan aja gitu ya. Intinya atau dibuang jauh-jauh, jangan disimpan. Karena kalau disimpan itu pasti akan keingat juga gitu ya, buat Virgo. Di sini juga ada, las, ini adalah suatu strength juga, ada kekuatan juga. Di mana, akhirnya kamu bisa kayak menaklukkan hati kamu dan pikiran kamu. Mungkin selama ini kamu coba berpikir, "Wah, kayaknya nggak bisa deh aku lupain dia, secara kan aku ketemu terus nih." Nah, ini juga yang membuat kamu kayak ada kisah yang menarik yang kamu lalui gitu loh. Dan akhirnya ya berusaha berjuang bagaimana caranya, mungkin kamu lebih kayak lebih perhatian sama pasangan ya, mungkin lebih sering, bawa pasangan jalan-jalan atau liburan gitu ya. Nah, itu juga akan meningkatkan kualitas hubungan kamu dengan pasangan. Sehingga hal-hal yang menggoda, yang di lapangan kerja ataupun di mana, itu akan bisa terabaikan oleh kamu ya, buat Virgo. Itu sih yang penting buat kamu perhatikan. Intinya kalau apalagi kamu yang sudah menikah, nah itu penting banget untuk membahagiakan keluarga, anak ya. Karena, itu semua yang akan bisa meningkatkan kualitas hubungan kamu. Kamu akan bahagia sampai mungkin dalam jangka panjang gitu ya. Intinya sampai maut lah memisahkan antara kamu dengan dia gitu. Ya, buat Virgo. Ini aku lihat dari energi kamu saat ini. Semoga apapun yang terbaca di sini ya, ini memang ada sebuah kisah yang menarik yang akan kamu lalui nantinya dan semoga kamu akan bisa mengatasinya ini ya. Tapi ingat buat Virgo, jika kamu kayak pengen kepo ini zodiak pasangan kamu gitu ya. Kamu harus tahu gitu loh bahwasanya wah jangan-jangan pasangan aku ngebet juga nih sama orang atau jangan-jangan ada ya muncul suuzon gitu ya. Tapi kalau kamu yakin dengan pasangan kamu, dia perhatian sama kamu, dia orang yang baik ya, dia kayak tidak pernah eh, memalingkan pandangannya dari kamu, ya andai kata kamu jangan jangan meragukan dia. Kamu jangan melihat readingan ini kamu abaikan gitu loh ya. Jika hubungan kamu dengan pasangan baik-baik aja, ya. Jika kamu yakin bahwasanya pasangan kamu akan menjadi milik kamu, ya semua itu akan bisa menjadi milik kamu. Kamu jangan meragukan kesetiaan dia gitu. Oke, Virgo. Itu yang aku lihat di sini, itu yang aku rasakan, ya. Buat Virgo. Nah, apapun yang terbaca di sini, semoga kamu akan bisa mengambil pesan positifnya. Terkadang kan banyak nih, wah aku pengen kepoin, zodiak pasangan aku gitu. Wah ternyata di sini, wah kayaknya dia deket ya sama orang gitu ya, kayaknya dia suka sama orang nih, ada rasa cinta nih dia dia dengan seseorang ya. Kamu harus bisa berpikir jernih, berpikir positif ya. Kalau kamu tidak melihat tanda-tanda dari dia bahwasanya dia berbeda dari biasanya, ya udah kamu abaikan ini. Tetapi jika kamu melihat ada perbedaan nih dari dia, misalnya biasanya kan dia ngubungin kamu nih, atau mungkin biasanya dia care sama kamu. Mungkin, tapi ada waktu-waktu di mana kayak dia jutek, dia kayak tidak peduli, dia mengabaikan kamu ya, mungkin itu bisa kamu coba cari tahu dulu, tapi jangan jangan langsung menuduh gitu loh. Jangan langsung menuduh karena melihat tudingan ini, jangan gitu. Intinya kamu cari tahu dulu apakah benar gitu loh. Dia kenapa sih alasan dia menjauh, kenapa sih alasan dia begini, begitu ya. Kamu harus tahu dulu, jangan kamu langsung mengambil keputusan, "Wah jangan-jangan ini seperti reading ini nih," gitu ya. "Kayaknya iya nih," gitu, "dia mulai menjauh." Nah, kamu jangan berpikiran seperti itu dulu. Sebaiknya kamu coba bicarakan dari hati ke hati ya. Kamu coba cari tahu dulu apakah benar gitu ya, apakah tidak ya. Karena saat kita menuduh kayak kita coba overthinking terhadap sesuatu, nah itu pikiran kita mungkin akan selalu negatif. Nah, justru mungkin itu yang mengakibatkan kehancuran. Nah, jadi sebaiknya buat Virgo, jika kamu punya hubungan yang baik-baik aja, ya abaikanlah readingan-readingan ini. Jangan kamu masukkan ke dalam hati. Oke, buat Virgo? Nah, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Virgo, dadah.